Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan seseorang. Ganteng, tua, dan berpengalaman seperti Richard Burton. Herman menggoda. Jauh dari ganteng, belum tua, dan tidak berpengalaman. Namanya Samin. Tak terdengar suara apapun dari Herman. Mirah menoleh. Herman telentang menatap langit-langit kamar. Wajahnya kaku dan tegang. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Apakah yang bisa memisahkan seorang manusia dengan seorang manusia yang lain? Waktu, harta, kedudukan, derita, nasib, kehadiran seseorang yang lain? Kini semuanya lengkap terkumpul di antara Mirah dan Samin. Terlalu banyak hal yang membuat mereka tak dapat bertemu. Jurang di antara mereka berlapis-lapis dan tak ada satu cara pun untuk menyeberanginya. Baik Mirah maupun Samin menyadari kenyataan ini. Samin sadar, kini Mirah berada jauh di atas gapaian tangannya. Mirah sudah terlalu menyilaukan untuk berdampingan dengan dirinya yang hanya sebutir debu. Ya, sebutir debu. Kerdil, sia-sia, dan tak berarti. Sebutir debu sudah semestinya berada di jalanan. Tak bisa dan tak perlu menuntut sesuatu atas nasibnya. Inilah akhirnya. Setelah 16 tahun, ia hidup dengan obsesi untuk menemukan Mirah dan membangun hidup kembali dari nol. Setelah bertahun-tahun ia menghidupkan jiwanya untuk menjalani saat penantiannya dengan pencarian. Mencari dan terus mencari sampai kereta maut menjemputnya dari dunia. Ia tak akan pernah dapat menemukan apa yang dicarinya. Ia mencari istrinya, Mirah, perempuan desa yang sederhana, lugu, dan tak punya apa-apa. Akan tetapi, Mirah sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Dewi Mutiara, istri seorang pejabat, pemilik pabrik tekstil, wanita yang menjelajah dunia dengan kecerdasan otaknya. Samin mengangkat muka dan menatap Mirah lurus-lurus. Jadi, semuanya sudah berakhir bukan, Mirah? Tak sedikit pun terdengar geletar dalam suaranya. Mirah mengangguk lirih. Kelihatannya memang demikian, Kang Samin. Pernikahan kita sudah runtuh dan tenggelam dalam badai penderitaan yang panjang. Pernikahan kita sudah diterbangkan oleh angin yang tak mampu kita lawan. Mungkin akulah yang lemah, yang tidak mampu melawan nasib. Seperti juga saat ini, aku tidak mampu meninggalkan apa yang kumiliki untuk kembali kepadamu. Sejenak Samin menekur, lalu menghela napas. Kau benar, pernikahan kita sudah runtuh dan tenggelam. Kita harus melupakan semuanya. Tak ada gunanya menengok kembali ke belakang, sebab kita tidak dapat kembali ke sana. Samin berdiri
mengulurkan tangannya kepada Mirah. Sampaikan salam hormatku kepada Bapak Herman Suryana. Ia berkata dengan tenang, teguh dan penuh harga diri. Mirah menerima jabat tangan Samin semata-mata hanya didorong oleh gerak otomatis yang muncul dari bawah sadarnya. Masih terpukau, dipandangnya Samin yang berbalik dan meninggalkan kamar tamu. Tubuh yang kekar hitam itu melangkah melintasi halaman, tegar seperti sebuah batu karang. Alangkah tegarnya dia. Mirah berpikir dengan termangu-mangu. Itukah lelaki dengan siapa ia pernah hidup bersama dalam persatuan jiwa dan raga? Itukah lelaki yang pernah menjadi obsesi hidupnya selama beberapa tahun? Tiba-tiba Mirah merasa asing, merasa tak mengenal lelaki yang baru saja ditemuinya. Samin bukan seorang yang penuh harga diri, bahkan nyaris angkuh, seperti yang baru saja dilihatnya. Samin, suaminya dulu, seorang yang rendah hati, lunak, dan selalu menunduk. Mirah menghela napas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi benar, segalanya telah berubah. Tak mungkin kembali ke masa yang telah lalu. Malam cerah dan bersahabat. Intan tidur dengan manis setelah disusui Mirah kenyang-kenyang. Herman berbaring dengan menumpuk bantal di tempat tidur. Lampu baca di sisi tempat tidur menyala dan sebuah buku James Bond terpentang di tangannya. Mirah masuk kamar, menutup pintu tanpa bersuara. Lalu perlahan ia duduk di sisi tempat tidur. Diawasinya Herman yang masih tenggelam dalam petualangan 007 dengan hati teduh dan basah. Herman begitu lucu tampaknya, seperti Prita yang melongo dan terbuai ketika membaca komik Tintin. Murni dan tak punya persoalan. Ingin sekali Mirah membungkuk dan menciumnya, tetapi menahan keinginan yang dapat dilakukannya dengan mudah itu justru mendatangkan kebahagiaan yang lain, yang indah dan menyenangkan. Bagus ceritanya. Herman hanya bergumam tanpa melepaskan matanya dari buku. Roman-romanan? Mirah bertanya lagi. Jangan berisik sayang, nanti si Bon terganggu. Mirah menaikkan kakinya ke atas tempat tidur dan berbaring miring. Tumpukan bantal Herman lebih tinggi dari kepalanya, maka ia harus menengadah memandang wajah itu dari samping. Beberapa saat kemudian, Herman menutup James Bond, menggeliat dengan enak dan menoleh kepada Mirah. Kau bicara apa tadi? Siapa yang bicara? Aku tidak bicara apa-apa. Mirah membalas. Herman tertawa. Jangan begitu sayang. Kau pemarah betul sih sekarang. Mirah meminta satu bantal dan berbaring menelentang. Beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan seseorang. Ganteng, tua, dan berpengalaman seperti Richard Burton. Herman menggoda. Setiap kali habis nonton film Richard Burton, selalu pembicaraan Mirah penuh dengan sosok aktor Hollywood itu. Jauh dari ganteng, belum tua, dan tidak berpengalaman. Namanya Samin. Tak terdengar suara apapun dari Herman. Mirah menoleh. Herman telentang menatap langit-langit kamar. Wajahnya kaku dan tegang.
Kami sudah berbicara dan sama-sama menemukan pengertian. Aku tak berani menduga apapun, Dewi, kata Hirman menyahut perlahan. Suaranya yang riang menggoda, lenyap tak berbekas. Kukatakan kepadanya, pernikahan kami sudah runtuh dan tenggelam oleh waktu dan jarak. Aku tak mungkin kembali kepadanya. Aku bukan milik pernikahan itu lagi. Kekakuan wajah Hirman mengendur, tapi belum sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Dulu, ketika belum bertemu dengannya, aku terganggu oleh ikatan yang masih ada di antara kami. Bayangannya seakan dekat dan tak dapat kutepiskan. Tapi setelah kami bertemu, setelah aku melihat seperti apa dia sekarang, aku merasa lepas dari semua beban bayangannya. Ia amat berbeda dari yang ku kenal dulu. Aku bahkan merasa asing dan tidak mengenalnya lagi. Ia sudah hilang sama sekali dari diriku. Hirman menghela napas. Dibalikkannya tubuhnya hingga berhadapan dengan Mirah. Tangannya bergerak mengusap pipi Mirah, lembut dan bergetar oleh perasaan yang meluap dari hatinya. Setelah 9 tahun mencintaimu, baru sekarang aku merasa benar-benar memiliki kau, Dewi. Mirah merengkuh Hirman dan memejamkan matanya rapat-rapat. Mereka berpelukan erat sekali, tak akan pernah terpisahkan lagi. Betapa mudahnya nasib membolak-balikan hidup manusia. Dan inilah nasibnya, kalah dengan menyakitkan, kalah dalam kekerdilan dan kesia-siaan. Ia kembali menjadi debu setelah beberapa lama mengira dirinya sudah mencapai sesuatu. Ia memang sudah mencapai sesuatu bagi ukuran dirinya sendiri. Tapi bagi ukuran Mirah, ia adalah debu. Samin mengenang pertemuannya yang terakhir dengan Mirah. Sikapnya, sikap Mirah. Ya, ketika semua telah lepas dari tangannya, ketika semua telah mencampakkannya ke jalan, apalagi yang bisa ia tunjukkan selain harga diri dan keangkuhan? Walau harga diri yang kosong, keangkuhan yang pura-pura. Tetapi hanya itulah yang dapat mengimbangi semua kegemerlapan Mirah. Ia tahu itu cuma ledakan perasaan yang muncul dari bawah sadarnya tanpa direncanakan atau disadarinya. Kini ia kembali ke asalnya, di sudutnya yang kerdil dan jelata, dengan hatinya yang sepi dan luka. Pinggir Kali Sunter, Koja Selatan, Agustus 1984. Sudah 5 bulan ia terperosok di lingkungan kumuh ini. Ia sendiri tidak tahu mengapa meneruskan petualangannya ke Jakarta, tempat orang bisa hidup dan mati setiap detik. Mungkin karena di tempat seperti inilah debu dapat berkumpul dengan debu-debu yang lain. Di sini, debu beterbangan tanpa mempedulikan dan dipedulikan orang lain. Paling-paling membuat wali kota berkeluh kesah karena wilayahnya menjadi semakin mencekik napas. Warung makan kumuh dan gaduh seperti biasa. Lelaki-lelaki ngobrol, merokok, main kartu. Pemilik warung, seorang perempuan muda yang manis dan murah senyum bila dicolek, ikut duduk bersama pengunjung warungnya.
Sebuah televisi hitam putih ukuran 17 inci teronggok di salah satu sudut, cukup untuk menarik perhatian pengunjung di sela makan dan obrolan mereka. TV sekarang isinya pejabat melulu. Seseorang nyeletuk dengan suara kesal. Mau ente apa? Tampang ente yang dipajang. Boro-boro masuk TV, nampang di jalan aja lu bikin anak terkencing-kencing. Seorang yang lain menyahut dengan tertawa. Iya bang, ditablek bedak sekarung juga gak bakalan ketolong. Seorang yang lain menyambut. Samin melihat ke televisi. Laporan pembangunan, pembuatan waduk, penggalian saluran-saluran irigasi. Iring-iringan pejabat meninjau lokasi proyek. Seorang pejabat di close up dan diwawancarai reporter televisi. Samin membaca nama dalam huruf putih yang muncul di layar televisi. Insinyur Herman Suryana. Sebuah lubang yang dalam dan lebar terasa menganga di dada Samin. Inilah orangnya yang sekarang memiliki mutiaranya. Inilah orangnya yang mengantar ia menjadi debu. Di bawah helm lapangannya yang bulat lonjong, wajah di layar televisi itu kelihatan amat gagah, tinggi, tampan, berwibawa. Semua orang membungkuk padanya. Terhuyung-huyung Samin berdiri dari kursinya. Dadanya nyeri luar biasa. Tubuhnya terasa limbung ketika berusaha melangkah. Sebuah toples tersenggol lengannya tanpa sengaja, jatuh ke lantai dengan suara mengiris gendang telinga. Orang-orang menoleh dan kaget. Samin berpegangan ke kursi, menoleh kepada perempuan si pemilik warung. Tolong hitung berapa kerugiannya, Mpok. Besok saya ganti. Ia berkata dengan lemah. Bang, abang sakit ya? Duduk dulu deh bang, ntar jatuh di jalan. Si pemilik warung berkata dengan cemas. Iya bang, kita antar pulang nih. Sambung seorang anak muda yang semenjak tadi ikut nongkrong di situ. Samin menggeleng. Biar saya pulang sendiri. Terima kasih. Ia melangkah keluar dari warung, diikuti pandangan semua orang yang ada di situ. Setiap wajah berlapis rasa iba dan kasihan. Mereka kenal Samin, orang baru di kampung itu. Pendiam, warga kampung yang baik dan tak pernah membikin ribut. Ayo denger, Bang Samin udah gak nyopir di rumah Arab itu lagi ya? Anak muda yang menawarkan diri untuk Samin berkata. Kayaknya emang gitu sih. Tahu dikeluarin atau keluar sendiri? Sahut orang yang tadi mengomeli acara televisi. Makanya jadi senewen gitu. Belakangan ini, Aye lihat kayak orang linglung aja tuh Bang Samin. Sambung si pemilik warung. Ente semua gak ngerti sih. Bang Samin pernah cerita sama gua. Emang gua tanya, ngapain dia selalu kelihatan murung? Gua bilang, hidup di kota emang gini, susah. Lantas dia cerita. Rupanya Bang Samin itu sudah 16 tahun nyari bininya yang pergi dari desa. Dia cari keluar masuk kota, sampai pernah jadi gembel, pernah masuk bui gara-gara difitnah membunuh orang. Beberapa bulan yang lalu, ya ketemu bininya itu, sudah jadi istri pejabat. Kata seorang yang sejak tadi berdiam diri. Semua orang terbengong mendengar cerita itu. Perempuan celaka tuh bininya. Kalau bini gue yang begitu, pasti udah gue cekek sekalian.
Geram si tukang ngomel acara televisi. Enak aja lu ngebacot. Emangnya lu berani nyeka istri pejabat? Baru diliatin aja, lu udah nyembah-nyembah sampai jidat lu ngebentur comberan. Orang-orang tertawa. Beberapa orang menghitung makanannya dan ngeloyor pergi. Beberapa lagi masih memuaskan diri ngobrol-ngobrol sambil merokok dan main kartu. Malam belum lagi mencapai seperempat, tapi awan tebal dan gerimis yang turun dengan malas membuat suasana terasa muram dan sepi. Menghimpit cahaya dari sela-sela pintu dan jendela, rumah-rumah yang berdempetan tampak seperti bayang-bayang hitam yang rongsok dan kumuh. 1-2 orang menutup pintunya rapat-rapat, seakan meringkuk dan memejamkan mata terhadap hujan deras yang bakal mengguyur mereka. Got-got yang mampat dengan sampah menjanjikan datangnya banjir busuk yang pasti akan meluap sampai kemana-mana. Sementara itu, bumi yang terkoyak-koyak dan ditimpa segala bencana tetap saja diam seperti mati. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.